Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami harapkan manfaat barokah ilmunya kedua dosen pengampu, yaitu Dr. Husnul Khotimah MAG dan Dr. Haji Imam Junaris MH MPD, serta teman-temanku mahasiswa 2C MPI yang dimuliakan Allah. Perkenankan kami melaksanakan apa yang menjadi tugas saya sebagai bagian dari kelompok 1 untuk presentasi yang perdana, ya, dengan judul komponen SIM dalam pendidikan. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Terlebih dahulu kelompok kami ada 4 personil. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Isnan Masruhin, yang kedua saya sendiri Muslih, yang ketiga Bapak Samsul Arifin, dan yang keempat adalah Ibu Siti Wikayati. Dan tentunya makalah kami kurang atau mungkin jauh dari sempurna, maka dari itu kami minta masukan dan tambahan-tambahan ilmu dari rekan-rekan sekalian, ya, terutama dari Ibu dosen pengampu. Langsung saja ke latar belakang, ya. Masalah yang melatar belakangi kami mengangkat, ya, sistem informasi dalam manajemen. Latar belakang seiring dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi sudah semakin nyata dan sulit untuk dielakkan lagi. Aktivitas manusia menjadi sangat tergantung kepada penggunaan sistem informasi yang terbaru. Di era globalisasi ini, sistem informasi manajemen semakin dibutuhkan setiap orang dan organisasi, sekolah maupun perusahaan, khususnya dalam meningkatkan mengenai informasi dan organisasi, meningkatkan informasi dan dalam organisasi, sekolah maupun perusahaan, dan menciptakan kerjasama dengan pihak lain. Perusahaan yang sudah melakukan otomatisasi pada setiap manajerialnya perlu menindaklanjuti dengan membangun sistem informasi manajemen yang terpadu. Yes. Sistem informasi terpadu akan membantu organisasi, ya, membantu sekolah maupun perusahaan dalam mengintegrasikan data, mempercepat dan mengestimasi pengelolaan data, meningkatkan kualitas informasi dan kontrol manajemen, dan juga mendorong terciptanya produk-produk baru, mengotomatisasi pembagian pekerjaan rutin atau pembagian tugas, dan menyederhanakan alur kerja. SIM beserta perkembangan teknologi pendukungnya akan memicu besar dalam bidang bisnis dan manajemen. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat sekarang ini sudah menjadi lumrah, tidak lagi menjadi impian dan yang sulit diwujudkan, termasuk pemanfaatan di dalam dunia pendidikan. Mengingat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk dunia pendidikan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan, diperlukan pemasyarakatan sekaligus implementasi sistem informasi manajemen pendidikan yang tepat
agar pelaksanaan pemanfaatannya optimal sesuai dengan kepentingan dan sasaran dunia pendidikan. Hal tersebut berlaku pula bagi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang diharapkan mampu bersaing dengan sekolah umum lainnya sehingga tidak ketinggalan zaman. Langsung ya Bapak Ibu ke rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud atau apa arti dari sistem informasi manajemen? Yang kedua, apa saja ciri-ciri informasi manajemen? Apa yang dimaksud dengan klasifikasi informasi manajemen? Yang keempat, apa saja model dan modeling sistem informasi manajemen? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan bahasa? Ya, bahasa sistem informasi manajemen. Yang keenam, bagaimana pendekatan sistem penerapannya? Yang ketujuh ya adalah bagaimana sistem informasi manajemen dalam kehidupan. Yang kedelapan, bagaimana penggunaan konsep-konsep sistem informasi manajemen. Ya, tujuan masalahnya otomatis sama dengan yang di atas adalah 8, mengetahui arti sistem manajemen, mengerti ciri-ciri, mengerti klasifikasi sistem informasi, mengetahui model sistem informasi manajemen, mengetahui bahasa sistem informasi manajemen, mengetahui pendekatan sistem dan penerapannya. Yang ketujuh, mengetahui sistem informasi manajemen dalam kehidupan. Yang kedelapan adalah mengetahui penggunaan konsep sistem informasi manajemen. Selanjutnya, bab kedua adalah pembahasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah 8 rumusan masalah yang kita pecahkan. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi manajemen. Kata sistem berasal dari Yunani, sistema, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Ini yang dinamakan sistem informasi manajemen. Langsung ke poinnya bawah biar waktunya. Nah, ini. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajerial atas dasar kriteria mutu yang ditetapkan. Ini makanya juga penting. Sistem informasi manajemen pendidikan Islam merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan Islam. Data informasi kayak misalkan banyak sekali, e-learning, e-raport, dan lain sebagainya. Itu juga bisa memilih, menyimpan, diolah dan diambil kembali datanya dan lain sebagainya. Guna tadi diperlukan pengambil keputusan yang cepat, maka data digital itu sangat penting. Sehingga penggunaan sistem informasi manajemen sangat membawa pengaruh besar dalam dunia pendidikan Islam. Melihat adanya kemajuan yang begitu besar dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Terus yang kedua, ciri-ciri sistem informasi manajemen. Ini langsung bisa diidentifikasi. Ciri utama sistem informasi adalah distribusi dan interaksi basis data. Tersimpan di server pusat misalkan, misalkan Dinas Pendidikan, misalkan
Dukcapil dan lain sebagainya. Sistem informasi merupakan kesatuan elemen yang tersebar dan saling berinteraksi yang menciptakan informasi. Proses interaksi tersebut berupa proses data dengan cara pemasukan, pengolahan, integrasi, pengolahan, komputasi atau penghitungan, penyimpanan, serta distribusi data atau informasi. Perlu dibedakan antara data dan informasi. Data merupakan fakta yang ada dan melekat pada suatu objek seperti nilai, ukuran, berat, luas, dan lain sebagainya. Sedangkan informasi merupakan pengetahuan tambahan yang diperoleh setelah dilakukan pemrosesan dari data tersebut. Nilai suatu informasi amat tergantung dari pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna. Dengan kata lain, informasi merupakan kumpulan data yang relevan dan berkaitan atau sesuai dengan tingkatan validitas dan realitabilitasnya, yang diolah dan diproses menjadi bentuk yang mudah dipahami, disukai, dan mudah diakses. Ini kadang-kadang katanya eKTP, tetapi penggunaannya masih sama, di fotokopi, tidak ada bedanya dengan yang bukan eKTP. Ini sudah lumayan lah, sudah kata-katanya eKTP, tetapi penggunaannya masih samanya di fotokopi dan di scan dan sebagainya, kayak bukan saja. Ciri-ciri SIM antara lain berorientasi pada kepentingan manajemen organisasi. Perancangan dan operasionalisasinya berdasarkan arahan manajemen. Tentu program SIM terpadu dengan program lain, seharusnya seperti itu. Menggunakan jaringan dan alur data yang standar. SIM mencakup perencanaan menyeluruh dari organisasi. Yang keenam, SIM menggunakan kerangka konsep subsistem untuk pengolahan manajemen. Yang ketujuh, menggunakan database terpusat dan terpadu. Tadi saya katakan ada server pusat misalnya, kayak saya termasuk kalau di sekolah menjadi proktor itu, kalau mau EHB, ini sudah mulai EHB provinsi dari sekolah ada server, nanti di Blitar Raya ada server, nanti sampai ke Jawa Timur, server pusat Jawa Timur. Ini luar biasa. Yang C, klasifikasi sistem yang diklasifikasikan berdasarkan keterwujudannya. Satu, sistem fisik bisa dilihat lah sistem yang nyata dapat dilihat dan disentuh secara fisik seperti sistem komputer, sistem termostat dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem abstrak konseptual seperti ide-ide serta hanya dapat menggunakan data atau informasi. Contohnya sistem teknologi. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan keilmiannya. Ada sistem alamiah, sistem yang terjadi mulai proses alam, tidak dibuat oleh manusia, sistem perputaran bumi. Ini contoh saja. Terus sistem buatan, sistem yang dirancang manusia, buatan manusia. Sistem buatan melibatkan dua unsur daya, yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut human machine system. Contoh sistem informasi berbasis komputer. Terus selanjutnya, sistem yang diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. Ada sistem terpadu, sistem terpadu. Ini ada sistem terpadu. Oke. Sistem tertentu. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungan, sistem tertutup, ada closed system. Ada memang sistem yang tidak boleh diketahui oleh umum. Kayak misalkan perbankan, itu luar biasa. Mungkin ada gedung-gedung pemerintahan, rahasia-rahasia dinas kependudukan dan sebagainya, yang tidak boleh
diketahui oleh orang lain. Yang D, model dan modeling sistem. Model dapat digunakan pada proses analisis untuk mengembangkan pemahaman tentang sistem. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang eksternal, tempat, konteks atau lingkungan sistem dimodelkan, sudut pandang perilaku, tempat perilaku sistem dimodelkan, dan sudut pandang struktural, tempat struktur data yang dimodelkan. Ya, contoh tipe-tipe model sistem yang dapat dibuat yaitu model pemrosesan data, ya, diagram aliran data menunjukkan cara dari data proses pada tahap yang berbeda dalam sistem. Model komposisi, diagram relasi entitas menunjukkan cara entitas terbentuk dan entitas yang lain. Model arsitektural menunjukkan subsistem utama untuk membentuk sistem. Model klasifikasi, diagram kelas atau inheritansi objek menunjukkan cara entitas memiliki karakteristik yang sama. Model stimulus respon, diagram transisi status menunjukkan cara sistem bereaksi terhadap event, ya, dan event internal dan eksternal. Terus bahasa dan sistem, ya, bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi tentang sistem. Ya, contoh bahasa misalkan flowchart, ya, istilah-istilah ya dalam dunia dunia digital, ya, komputer. Flowchart untuk sistem informasi manual, flowchart atau bagan alur, chart diagram kayaknya. Ada dibedakan menjadi flowchart dokumen, ada flowchart program, ya, ada flowchart proses, ya, Bapak Ibu silahkan nanti dibaca sendiri. Ya, ada flowchart system, ada flowchart skematik, ya. Terus ada data flow diagram untuk sistem informasi berbasis komputer. Ini, ya, yang tahu banyak kan adalah kuliah yang jurusan ya informatika dan jaringan ini. Kita mungkin ya sebatas tahu, sebatas menggunakan saja, tidak spesifikasi, ya. Pembuatan program, ya, pembuatan aplikasi mungkin. Yang F, pendekatan sistem dan penerapannya, ya. Berarti sistem adalah membuat teknik dalam menerapkan pendekatan ilmiah untuk pemecahan masalah yang kompleks. Ya, A, menentukan karakteristik sistem, mempertimbangkan sistem secara keseluruhan, berasumsi selalu ada alternatif, menerapkan pendekatan metode ilmiah. Oke, ini prosedur yang sering kali diusulkan dalam menerapkan pendekatan sistem sangatlah bervariasi dalam tahap metode ilmiahnya. Ini tahap pertama, ya, diisi jalannya makin kompleks, atau terus tahap kedua dan lain sebagainya. Ini tahap ketiga, evaluasi. Tahap keempat, pemilihan. Ini tolong Bapak Ibu dibaca sendiri, nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan ke narasumber, ya. Ini kalau saya baca semua tidak cukup waktunya. Yang terakhir, yang ke G, ya, sistem dalam kehidupan. Sistem sebagai produk, suatu sistem dapat diperjualbelikan. Sistem sebagai alat yang digunakan oleh manajemen dalam mempersiapkan perusahaannya. Sistem sebagai pola pikir, ya, pengambilan keputusan, ya. Beberapa manfaat yang diperoleh sistem sebagai produk, sistem sebagai alat, dan sebagai berpikir, ya. Ada di sini istilahnya, ada sistem sebagai pola pikir, bisa menyimpulkan mesin itu. Ya, kalau caranya begini, hasilnya begini, kan seperti itu. Ya. Sistem produk, ya, dalam perusahaan, dan alat juga dalam perusahaan, dalam sistem berpikir, ya, tadi bisa, ya, tes mengerjakan sesuatu di komputer, hasilnya bisa diketahui, ya. Adapun contoh konkretnya sebagai berikut, ada e-komersi. E-komersi termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ya. Nanti ketanya ke ahli bisnis ini. Ke e-learning, ya. E-learning dunia pendidikan, ini sangat kenal sekali Bapak Ibu nih. Ya, e-learning. E berarti electronic learning, belajar, ya. Sistem belajar dengan menggunakan, ya, IT. Ya. Banyak sekali misalnya.
ada sekolah, ada Google Classroom, ada banyak sekali untuk hari ini, termasuk dalam penerapan daring seperti ini ya. Ya, guru dan murid sekarang harus akrab dengan e-learning seperti ini. Yang keempat adalah Fleet Management System ya, merupakan sistem informasi yang membantu proses monitoring armada logistik ya, khusus untuk logistik ya. Ya, Knowledge Work System ya, Knowledge Work System adalah sistem informasi yang memuat berbagai data terkait ilmu pengetahuan ya, mungkin ada perpustakaan digital mungkin seperti itu. Office Automation System merupakan sekumulasi sistem yang menggabungkan peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer, tujuan utama untuk menggunakan OAS istilah adalah memudahkan proses komunikasi agar berjalan lebih efektif dan efisien. Oke. Transaction Processing System, transaksi ya, yang merupakan sistem yang digunakan untuk organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin. Proses implementasi dari TPS adalah kegiatan transaksi keuangan itu kayak ATM, ya, mobile banking dan sebagainya. Penggunaan konsep-konsep sistem yang terakhir ya, sistem sebagai produk ya, sistem sebagai alat ya, sistem sebagai pola pikir, hampir sama dengan atasnya kayaknya. Oke Bapak dan Ibu, ini bab yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat rangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer dan kriteria mutu yang telah diterangkan. Saya kira itu. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf atas segala kekurangannya ya, dalam kami menyampaikan ada kurang lebihnya tentu ya, karena ini tadi ya, tidak bisa waktu ya, waktunya. Saya kira itu, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.